Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, spoiling detail udah rilis nih. So, kita akan lang again. It's time to spoiling time. Let's go. Judul chapter 1035 Zoro melawan King. Ya, dilihat dari judulnya aja, kita bakalan bisa nebak kalau sebagian besar chapter terbaru ini ya bakalan ngeliatin momen pertarungan antara King dengan Zoro. Lanjut di bagian cover judul, nantinya bakal diisi oleh seri cover limited number 25 yang punya judul Running Away from Whole Cake Island atau yang artinya lari dari pulau Whole Cake Island. Di cover itu nantinya kita bisa ngelihat armada dari Germa Double Six yang lagi mencoba meninggalkan wilayah kekuasaan Big Mom yaitu Whole Cake Island. Next kita masuk ke menu utamanya, melanjutkan momen sebelumnya yang mana ternyata tendangan kombinasi dari Sanji itu merupakan serangan yang sangat kuat sehingga Queen yang memiliki daya tahan sangat gila pun tetap terlempar dari kastil Kaido sampai ke pembatas pulau Onigashima. Well, menariknya gak cuma sekedar terlempar dengan jauh, Queen juga diperlihatkan kehilangan beberapa gigi dan bener-bener gak bisa apa-apa lagi, alias KO berkat tendangan dari jurus barunya Sanji. Nah, setelah beres mengurus Queen, Sanji akhirnya mendekati Osome yang seluruh tubuhnya gemetar karena ketakutan. Di sana Sanji mengulurkan tangannya dan memberikan Chuji yang selama ini dicari oleh Osome. Lalu Osome pun berterima kasih kepada Sanji, namun Sanji sesaat sempat teringat akan tikus yang pernah dia makan ketika masih kecil. Di momen selanjutnya Sanji bertanya tentang kondisi dari Osome untuk memastikan apakah dia baik-baik saja atau enggak. Cuma waktu Sanji habis nanya kondisi dari Osome, kita malah diperlihatkan momen Sanji yang lagi jatuh pingsan ke tanah. Melihat Sanji yang tiba-tiba pingsan, Osome mencoba memanggil geisha lainnya untuk membawakan sesuatu agar bisa menolong Sanji. Well, di momen itu juga kita dikasih sebuah narasi. Menara kiri kubah tengkorak, pertarungan di distrik kenikmatan, pemenangnya Sanji. Next, momen pun pindah memperlihatkan pertempuran antara Zoro melawan King. Di sana, Zoro terlihat sedang berlutut setelah beres melancarkan serangan ke arah King. Menariknya, serangan tersebut berhasil melukai dan membuat King berdarah. Selain membuat King berdarah, serangan itu juga mengenai topeng milik King sehingga sekarang kita bisa melihat hidung dan mulut dari King. Anyway, sekarang Zoro udah mulai ngerti sama cara kerja dari api milik King. Zoro sadar ketika api di punggungnya King menghilang, King bisa bergerak lebih cepat, tapi daya pertahanannya akan menjadi lebih lemah. Di sisi lain, King yang topengnya terkena serangan dari Zoro lagi tiba-tiba memutuskan untuk melepas topengnya sehingga kita bisa ngelihat seluruh muka King untuk pertama kalinya. King memiliki kulit berwarna coklat, tato di sekitar mata kirinya dan rambut putih panjang yang dikepang ke sisi kanan. Di momen yang sama, bawahan Kaido yang masih terpengaruh oleh haki raja milik Zoro menatap King dengan tatapan yang sangat kaget. Namun ada seorang yang keceplosan dan bilang, topeng dari King, ternyata rumor itu benar, sayap hitam, rambut putih, kulit coklat. Jika kita memberitahu pemerintahan dunia tentang informasi tersebut, maka mereka akan memberi kita 100 juta berry. Ngedengar salah satu bawahannya berkata seperti itu, King hanya diam. Tapi di momen selanjutnya kita bakal dikasih lihat gambar King secara utuh dan King lagi menarik pedangnya dan menyelimuti pedang itu dengan api. Lalu setelah itu kita bisa ngelihat kalau King bakalan menggunakan serangan yang sangat kuat sehingga bawahannya pun sudah mengetahui hal itu sampai bilang tidak, bukannya itu. Belum selesai ngomong, kita udah dilihatin King yang menggunakan serangan Karyudon, naga api kekaisaran. Yang mana api berbentuk naga mirip sama bentuk naga dari Kaido dan Momonosuke. Api itu ditembakkan dari pedang King dan membakar para bawahannya. Sementara Zoro yang melihat momen itu bilang ke King kalau dia seharusnya menjaga bawahannya dengan lebih baik. Tapi di satu sisi Zoro juga penasaran kenapa pemerintahan dunia mau membayar 100 juta berry hanya untuk orang yang memberi informasi tentang ras Lunaria. Sayangnya rasa penasaran Zoro belum bisa terjawab karena King malah bilang kenapa kau ingin tahu padahal sebentar lagi kau akan mati. Wah, di momen selanjutnya King langsung berubah ke wujud Zuannya dan King pun terbang ke tempat Zoro berada. Lalu King menembaki Zoro dan mencoba menyerang Zoro dengan sayap miliknya secara terus-menerus. Namun setelah beberapa serangan, pertarungan tiba-tiba berhenti dan kita bisa ngelihat kalau nafas dari Zoro sudah terengah-engah. Zoro bahkan sadar kalau waktu yang dia punya gak banyak lagi karena kalau pertarungan berlangsung lebih lama, maka Enma bisa membunuhnya. King yang memperhatikan Zoro pada momen tersebut menyadari kalau ada semacam aura berbahaya dari lawannya. Namun Zoro akhirnya paham kalau King kayaknya berasal dari ras khusus, tapi itu bukan hal yang penting sekarang karena yang terpenting saat ini adalah mengalahkan King. Well, setelah mengatakan itu, Zoro menggunakan No Santoryu dan mencoba menyerang King, namun King dengan santai menghindari dan bilang jangan terburu-buru karena Kaido lah yang akan menjadi raja bajak laut. Dari situ, momen pun tiba-tiba memperlihatkan flashback ketika King masih remaja. Momen itu ternyata menceritakan bagaimana King bertemu dengan Kaido. Di sana dijelasin kalau keduanya adalah tahanan dari fasilitas Panghazard. Namun saat Kaido berhasil melarikan diri, dia menemukan King yang dipenjara dalam sebuah mesin. Kaido lalu berkata,
Seorang Lunarian, pemerintahan dunia gak akan pernah melepaskanmu. Aku telah melihat eksperimen daya tahan yang dilakukan kepadamu. Aku berencana untuk meninggalkan tempat ini dan akan membuat kru bajak laut baru. Apakah kau ingin bergabung denganku, Guinea Pig? Mendengar ajakan dari Kaido, King hanya bertanya satu hal, yaitu apakah kau pikir kau bisa mengubah dunia? Dan Kaido menjawab dengan percaya diri, tentu saja, hanya aku yang bisa melakukan hal itu. Dan akhirnya Kaido pun membebaskan King dan keduanya melarikan diri sambil menghancurkan fasilitas di Panghaza. Di momen itu Kaido bertanya tentang siapa nama asli dari King. Dan King menjawab kalau namanya adalah Arbel. Cuma kita masih belum bisa pastiin apakah cara penulisannya Arbel, Alubert, Albert, atau Abdel, atau Alubel. Abdel yang temon. Yang pasti Kaido di momen itu mengakui kekuatan dari King. Makanya Kaido sendiri juga yang nyuruh dia pakai nama King. Kaido bahkan langsung nunjuk King buat jadi tangan kanannya sejak momen tersebut. Lanjut flashback pun berakhir dan Zoro terlihat lagi menyerang King menggunakan Rengoku no Giri. Tapi King masih bisa menghindari serangan itu dan menyerang balik Zoro menggunakan serangan Karyudon miliknya. Ya, sayangnya serangan itu masih bisa dihindari oleh Zoro. Namun meski begitu, Zoro tahu kalau serangan Karyudon milik King memiliki api yang hampir setara dengan panas magma. Tapi di momen selanjutnya King langsung menyerang Zoro dengan pedangnya dan Zoro pun menahan serangan tersebut. Namun ternyata maksud dari serangan King itu bukanlah untuk melukai Zoro, melainkan mengambil ketiga pedang milik Zoro. Beruntung Zoro masih bisa mempertahankan pedangnya biar gak kerebut. Namun gara-gara fokus pada pedangnya, Zoro kehilangan keberadaan King yang langsung terbang menggunakan kecepatan tinggi. Tapi karena Zoro udah tahu cara kerja dari tubuhnya King, Zoro sama sekali gak khawatir meski dia gak bisa ngelihat King. Zoro malah ngerasa kalau ini adalah momen yang tepat untuk menyerangnya. Guys, di momen selanjutnya kita bakalan diperlihatin Zoro yang bisa menghindari tendangan cepat dari King. Lalu Zoro pun menyerang balik dan memotong tubuh King secara vertikal. Dan tentunya serangan itu ngebuat King berdarah, sehingga King tahu kalau sekarang Zoro mengerti cara kerja dari tubuhnya. Zoro yang mendengar perkataan dari King itu ngejawab, "Ya benar, aku sekarang mengerti. Dan apa kau akhirnya sadar kalau aku akan mengalahkanmu?" Di momen percakapan itu, pertarungan dari keduanya sama sekali gak berhenti. Dan meski api di punggung King udah menyala lagi, tapi King sekarang terlihat dipaksa bertahan dan menerima serangan dari Zoro. Di momen itu Zoro mencoba mengejek King dengan bilang, "Kenapa kau gak menerima seranganku? Kalau emang serangan ini gak bisa melukaimu, apa kau takut aku bisa melukaimu?" Well, semua serangan beruntun dari Zoro terpaksa ngebuat King terbang menjauh terlebih dahulu. Dan King pun baru ngejawab perkataan Zoro sebelumnya. King bilang kalau Zoro yang cuma manusia biasa gak akan pernah bisa mengalahkannya. King lalu melanjutkan kalau dia akan mengingat Zoro sebagai pendekar pedang dengan kemampuan yang luar biasa. Sayangnya pujian dari King itu gak ngebuat Zoro senang. Apalagi ngedengar alasan kalau dia cuma manusia jadi gak bisa ngalahin King. Tentu hal itu ngebuat Zoro sangat kesel. Makanya Zoro bilang kalau King gak perlu mengingatnya, karena dialah yang bakal ngebuat King mengingat dirinya kalau King emang berhasil selamat dari serangan ini. Dan di momen selanjutnya kita bisa ngelihat kalau King menyerang dengan Omori Karyudon yang merupakan serangan naga api versi lebih besar dan kuat. Sementara Zoro menggunakan Eno Santoryu Ipyaku Sanjo Hiryu Jigoku. Serangan Zoro itu mirip sama teknik Giryu Kain miliknya. Cuma bedanya serangan yang sekarang menggunakan ketiga pedang miliknya. Lalu di akhir kita bisa ngelihat kalau Zoro memotong setengah naga api raksasa yang diciptakan oleh King. Kemudian Zoro menyerang King dengan tebasan yang sangat kuat sehingga menciptakan beberapa cahaya hitam di sekitarnya. Guys, serangan dari Zoro itu benar-benar kuat banget sehingga pedang dari King harus terbelah menjadi dua dan sayap kanan dari King pun harus ikut terpotong karena serangan Zoro itu. Dan ya, itu semua full spoiler buat chapter terbaru ini. Terakhir jangan lupa break next week, oke? Yang berarti minggu depan libur dulu. Soalnya emang udah waktunya break dari majalah jamnya aja. So, see you again next time. Adios, Speaker Miro. Stay safe everyone. Salam Animania.